Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, apa saja ringkasan materi yang akan saya sampaikan? Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan, 2 novel sejarah, dan 3 yaitu editorial. Kita mulai dari surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya kalian sudah familiar tentang surat lamaran pekerjaan ini ya, karena kita bisa menemukan beberapa lowongan pekerjaan di media cetak, misalnya di koran, maupun di media elektronik yang ada di media sosial misalnya, ya. Kemudian dari lowongan pekerjaan tersebut, seseorang bisa menulis suatu lamaran pekerjaan pada suatu perusahaan yang diinginkannya. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau pemberi kerja. Nah, sumber penyusunan dari surat lamaran pekerjaan ini ada dari inisiatif sendiri, artinya ini dari kemauan diri sendiri, terlepas dari informasi di beberapa media ataupun rekomendasi dari orang lain. 2, informasi dari orang lain. Ini biasanya berhubungan dengan pihak dalam suatu penyelenggara lowongan ya. Misalnya ada sebuah lowongan editor di suatu perusahaan media massa misalnya, kemudian sekretaris kita, kebetulan ada saudara kita, dan kita diberikan informasi bahwa di perusahaan tersebut ada lowongan yang bisa kita coba untuk lamar ya. Nah, yang ketiga yaitu media massa. Nah, media massa ini berupa media cetak ataupun media elektronik. Nah, ini sudah sangat familiar untuk kita ya tentunya. Selanjutnya, bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan dan sistematikanya yaitu, masih ingat kan? 1, bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini ada beberapa unsur. Tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian perihal dan lampiran, alamat surat atau alamat yang dituju, kemudian salam pembuka. 2, bagian isi. Bagian isi memiliki unsur-unsur yaitu paragraf pembuka, paragraf isi yang meliputi identitas pelamar dan lampiran-lampiran, kemudian paragraf penutup. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini berisi salam penutup, kemudian tanda tangan dan nama pelamar. Bisa kita simpulkan bahwa sistematikanya itu ada 9 ya. Nah, ini berkaitan dengan unsur-unsur yang sudah kita bahas tadi. Kalian bisa melihatnya sendiri ya. Ya, jadi yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat, dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama pelamar. Materi berikutnya yaitu novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang berisi cerita tentang kejadian masa lalu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, novel sejarah bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Struktur novel sejarah ada 6 ya. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau disebut juga dengan orientasi. Di bagian ini berisi pengenalan para tokoh, latar cerita baik itu waktu, tempat maupun peristiwa. 2, pengungkapan peristiwa. Bagian ini berisi peristiwa awal yang menimbulkan masalah ataupun pertentangan bagi para tokohnya. 3, menuju konflik. Nah, di bagian ini terjadi peningkatan perhatian baik itu mengenai kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan
berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya masalah bagi para tokohnya. 4. Puncak konflik atau juga disebut dengan komplikasi. Di bagian ini, selain disebut komplikasi, juga disebut dengan klimaks. Karena bagian cerita yang paling mendebarkan dan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. 5. Penyelesaian atau resolusi, berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap maupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Nah, ini nanti apakah akhirnya itu bahagia atau berakhir dengan suatu kesedihan ya. Happy ending atau sad ending, itu istilahnya dalam bahasa Inggris. 6. Yaitu kode. Nah, ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar ini bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau melalui tokoh dalam cerita. Bagaimana anak-anak? Kalian semakin paham kan? Kita lanjutkan pada materi teks editorial. Ya, editorial adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Nah, teks editorial ini juga disebut dengan tajuk rencana. Ada beberapa media cetak yang menggunakan istilah editorial, misalnya di Kompas ya, atau tajuk rencana, misalnya ada di Kompas ya. Biasanya editorial ini digunakan, istilah ini digunakan di dalam Solo Post. Oke, dan ini sama saja ya, hanya berbeda istilah. Baik, kita lanjutkan pada struktur teks editorial. Nah, yang pertama bisa kalian lihat, itu ada pernyataan umum atau disebut juga dengan tesis. Merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi mengenalkan suatu isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Artinya kalau itu suatu teks, maka di bagian pernyataan umum itu ada di bagian paragraf pertama, kemudian secara detailnya atau pendapat-pendapat dari penulis akan disampaikan pada paragraf selanjutnya. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini merupakan pernyataan pendapat dari si penulis. Nah, ini juga terdapat pembahasan yang berisi tanggapan redaktur terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya yang ada tadi ya di pernyataan umum. Itu bisa berupa pernyataan para ahli, data, ataupun fakta berdasarkan referensi yang terpercaya. Sehingga si pembaca editorial itu akan semakin yakin atas berita yang diberikan. Selanjutnya itu penegasan ulang. Nah, di penegasan ulang ini merupakan bagian penutup teks editorial. Bisa berupa simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Di dalamnya juga terdapat harapan redaksi kepada pihak yang terkait dalam menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Nah, bahwa saya tegaskan di dalam teks editorial atau tajuk rencana ini yang menulis adalah redaktur media massa itu sendiri ya, bukan dari pihak luar. Berbeda dengan artikel-artikel selain editorial, itu bisa dari pihak luar, artinya masyarakat umum bisa mengirimkan tulisannya ke sebuah media tersebut. Baik, demikian penjelasan ringkasan materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian semakin memahami materi-materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tetap semangat dalam belajar. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.